di sini saya akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU. Dimana pertama-tama kita harus tahu itu apa pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik di sini merupakan sebuah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga seperti contohnya PLTU, PLTN, PLTA, PLTS, PLTG, dan lain sebagainya. Jadi, pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU adalah gabungan antara PLTG dan PLTU, di mana panas dari gas buang dari PLTG itu dimanfaatkan lagi oleh PLTU untuk memanaskan uap. Jadi alat untuk memanaskan uap itu terdapat HRSG atau Heat Recovery Steam Generator. Jadi PLTGU merupakan suatu instalasi peralatan yang berfungsi untuk mengubah energi panas atau hasil pembakaran bahan bakar dan udara menjadi energi listrik yang bermanfaat. Jadi bahan bakar yang terdapat pada PLTG sama dengan di PLTU. Bisa menggunakan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas. Apabila di PLTG menggunakan bahan bakar gas, maka dapat langsung dicampur dengan udara untuk dibakar. Tetapi apabila menggunakan bahan bakar minyak, maka harus dikabut terlebih dahulu lalu dicampur dengan udara untuk dibakar. Proses penggabungan bahan bakar tersebut dengan udara itu sangat mempengaruhi efisiensi pembakaran di PLTG tersebut. Jadi prinsip kerja dari PLTGU yaitu pertama itu terdapat motor cranking yang akan melakukan proses startup dengan menggunakan energi listrik yang diambil dari jaringan luar. Kemudian motor cranking ini akan memutar poros yang terhubung dengan kompresor, gas turbin, dan generator. Motor cranking ini akan otomatis melepas apabila ketiga komponen tersebut telah diberi tenaga. Lalu kemudian bahan bakar yang dialirkan oleh kompresor menuju ruang bakar atau combustor chamber dan kemudian dinyalakan oleh pematik busi sehingga terjadi proses pembakaran pada combustion chamber, yang mana hasil pembakaran ini menghasilkan gas yang bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi. Selanjutnya gas ini dihembuskan ke turbin, yang mana di dalam turbin ini terdapat sebuah baling-baling atau disebut dengan blade. Jadi gas bertekanan tinggi ini akan dihembuskan ke turbin tersebut dan memutar baling-baling tersebut, yang mana baling-baling ini akan terhubung langsung oleh poros pada generator. Jadi pada generator tersebut energi gerak yang dihasilkan oleh turbin gas diberi eksitasi atau kemagnetan pada statornya sehingga dari putaran tersebut menghasilkan listrik. Lalu kemudian gas buang dari PLTG tersebut dimanfaatkan kembali untuk memanaskan air yang terdapat pada HRSG atau Heat Recovery Steam Generator untuk menghasilkan uap kering atau HP superheater. Selanjutnya uap kering ini terdapat dua, LP dan HP superheater tersebut akan memutar turbin dan generator pada steam turbin generator untuk menghasilkan listrik, yang mana uap sisa dari turbin tadi dialirkan ke kondensor untuk dikondensasikan menjadi air kembali dan menuju ke HRSG lagi untuk dipanaskan kembali atau dijadikan uap kembali atau superheater atau uap superheater. Jadi itu intinya dapat kita lihat dari gambar secara singkat itu kompresor itu akan menghisap udara lalu mengembuskannya ke kombustor. Jadi di kombustor ini akan terjadi pembakaran. Dari pembakaran ini akan menghasilkan gas yang bersuhu tinggi. Jadi gas bersuhu tinggi ini
akan memutar turbin. Jadi turbin ini akan memutar generator dan generator akan menghasilkan listrik. Jadi hasil pembuangan gas yang terdapat dari turbin ini akan dimanfaatkan kembali oleh PLTU, di mana akan menuju gas tadi akan menuju HRSG, di mana HRSG ini jadi di mana gas ini akan memanaskan HRSG memanaskan untuk menghasilkan uap. Jadi uap dari HRSG ini akan menuju ke steam turbin. Jadi pada steam turbin ini akan berputar dan memutar generator untuk menghasilkan listrik kembali. Lalu di uap pada steam turbin ini kan masih bisa kita pakai, yaitu dengan cara mengirimnya ke kondensor. Jadi di kondensor inilah uap tersebut diubah lagi menjadi air, lalu menuju ke aerator untuk disaring kembali dan dikirim lagi menuju HRSG untuk siap dipanaskan kembali air tersebut. Jadi begitulah singkatnya. Komponen utama PLTGU yaitu kompresor, merupakan udara yang dimanfaatkan dalam proses pengubahan energi keluar gas turbin. Lalu ada ruang bakar, yaitu udara yang bertekanan dari kompresor yang disemprot ke bahan bakar. Hasil pembakarannya bertekanan tinggi digunakan untuk memutar turbin. Lalu terdapat turbin, di mana energi panas dalam ruang bakar diubah oleh turbin menjadi energi mekanik. Dan terdapat bahan bakar. Bahan bakar yang terbaik adalah gas dan bahan bakar cair adalah HSD dengan kandungan Na ke vanadium kecil 45 gram untuk mencegah korosi pada sudu. Jadi masalah operasi pada PLTGU yaitu biaya pemeliharaan PLTG yang sangat besar. Hal ini dikarenakan pembangkit bekerja pada suhu dan tekanan tinggi. Jadi komponen yang bekerja pada suhu dan tekanan tinggi itu menjadi cepat rusak, sehingga memerlukan perhatian yang serius. Lalu karena mahalnya komponen-komponen PLTG itu, maka hal tersebut dapat kita kurangi dengan memberikan pendingin pada sudu-sudu turbin maupun porosnya. Lalu masalah selanjutnya itu operasi turbin gas yang menggunakan gas yang hasil pembakaran dengan suhu yang tinggi itu memberikan risiko korosi terhadap komponen tersebut, yaitu bereaksinya logam kalium, vanadium, dan natrium yang terkandung dari bahan bakar dengan bagian-bagian turbin seperti sudu dan saluran gas panas akan membahayakannya, sehingga cepat akan merusak gitu. Dampak lingkungan dari PLTGU yaitu pencemaran udara. Akibatnya hujan asam yang bisa mengakibatkan penyakit antraksis dan silikosis. Lalu perusakan ekosistem di darat maupun di laut akibat dari pembangunan PLTGU, karena pembangunan PLTGU membutuhkan lahan yang cukup besar. Lalu terdapat kebisingan mesin yang bisa mengganggu warga sekitar karena start mulai mesinnya sangat besar. Jadi sekian dari pembahasan saya. Jika ada kurang atau salah kata mohon dimaafkan, dan terima kasih buat yang sudah menonton. Dadah.